boleh, ujum juga boleh. Saya alumni Kairo Mesir, makanya mukanya agak-agak Arab maklum ya. Beberapa saya pengasuh Asmaul Husna di TV One dan juga Dai Damai Indonesia dan Cahaya Hati ya, iNews TV. Kita hari ini akan memulai satu kajian yang penting, yaitu mengenal nama-nama Allah melalui Asmaul Husna. Jadi kita akan ngaji tentang Asmaul Husna. Mengapa penting mengkaji dengan Asmaul Husna? Jawabannya karena kita diciptakan untuk mengenal Allah. Setuju nggak? Kita diciptakan untuk ibadah. Dan kita tidak akan bisa ibadah maksimal kalau nggak kenal siapa yang kita ibadahi. Mic ini tujuannya apa jemaah? Mengeraskan suara. Seandainya mereknya bagus nih mic, tapi ternyata tidak bisa mengeraskan suara. Ini mic bagus atau mic gagal? Hah? Gagal. Apalagi contohnya? Handphone. Handphone tujuannya untuk apa? Komunikasi. Handphonenya mereknya branded ya. Tapi ketika dipakai nggak bisa untuk komunikasi. Itu handphone gagal atau handphone sukses? Gagal. Kita diciptakan untuk apa jemaah? Untuk ibadah, untuk mengenal Allah. Berarti kalau kita tidak bisa merealisasikan tujuan, kira-kira kita manusia sukses atau manusia gagal? Manusia baik atau manusia jahat? Subhanallah. Maka sukses dan tidak itu dinilai dari untuk apa kita diciptakan. Kalau tujuan kita diciptakan untuk ibadah, lalu kita bisa ibadah, itu manusia sukses, itu manusia baik. Tujuan handphone untuk komunikasi, bisa komunikasi, berarti handphone bagus, handphone baik. Tidak merealisasikan tujuan, berarti handphone gagal. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita lihat ayat yang terkait mengapa kita diciptakan. Kalau ayat yang biasa, insya Allah udah hafal semua. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sember. Lumayan 2 orang ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. 10 orang lumayan ya. Nambah. Kalau diulang lagi nambah terus. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itu kita udah familiar dengan ayat itu. Tapi ayat ini diciptakan untuk mengenal Allah. Perhatikan coba. Allah menciptakan 7 langit dan 7 lapis bumi yang semisalnya. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengenal atau mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Ternyata langit bumi diciptakan tujuannya satu, Pak. Agar kita mengenal Allah. Agar kita mengetahui Allah. Apa yang kita ketahui tentang Allah? Asmaul Husna. Makanya yang disebut di sini apa? Maha Kuasa dan Maha mengetahui segala sesuatu. Insya Allah nih jamaah sekalian, 2 Asmaul Husna ini kalau tertanam di hati kita, insya Allah kita lurus. Contohnya nih, kalau di lampu merah, siapa yang nggak pernah melanggar lampu merah angkat tangan? Kayaknya pernah semua ya. Kenapa orang melanggar? Saya mau tanya, ada yang lihat nggak waktu kita melanggar? Ada yang tahu nggak waktu kita melanggar? Ada. Siapa yang tahu? Tukang ojek di lampu merah. Siapa yang tahu? Pedagang asong. Kenapa melanggar? Oh, dia tahu tapi tidak kuasa. Dia tahu tapi tidak berkuasa untuk menghukum kita. Pertanyaan saya, di lampu merah itu di sekitar situ kira-kira ada kantor polisi nggak kira-kira? Ada. Berarti kenapa berani melanggar? Berkuasa tapi tidak tahu, benar nggak? Halo? Polisinya ada di wilayah situ. Berkuasa tapi tidak tahu. Tukang ojek tahu loh kita melanggar. Oh, Bapak itu membablas lampu merah. Tapi tidak berkuasa. Berarti kapan kita akan lurus, tidak melanggar?
Ketika ada yang maha berkuasa, yang berkuasa dan dia tahu kalau kita melanggar. Makanya menarik sekali ayat ini agar kamu tahu bahwa Allah maha kuasa dan ilmunya, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Subhanallah. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna itu masuk di bab akidah jamaah sekalian. Bab akidah. Ibarat pohon, dia adalah akarnya. Mari kita lihat ayat Al-Quran yang berkenaan dengan pohon. Ya, ayat Quran berkenaan dengan pohon. Menarik sekali. Surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah thayyibah, kalimat yang baik itu la ilaha illallah, seperti pohon yang baik. Jadi bicara tentang la ilaha illallah, bicara tentang Allah itu diumpamakan seperti pohon yang baik. Nah, kira-kira kalau saya sebut pohon, antum ingat apanya dulu? Pohon duren, ingatnya apanya? Nah, itu dia kita. Pohon rambutan, ingatnya apa? Beda dengan Quran, ketika bicara pohon bukan buahnya dulu. Kalimah yang baik itu seperti pohon yang baik, yang dibicarakan akarnya terlebih dahulu. Akarnya teguh. Ya. Akarnya teguh, kokoh, menghujam. Baru bicara tentang dahannya, cabangnya. Cabangnya di langit, menjulang ke langit. Kalau bahasa aslinya, cabangnya di langit. Berarti sampai akhirat. Baru kemudian teman-teman bicara buah. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhan. Jadi kalau kita mau bicara tentang iman Islam, filosofisnya seperti pohon. Subhanallah. Seperti pohon. Mungkin gak pohon yang sangat tinggi berbuah, kemudian ternyata akarnya gak ada. Gak mungkin. Akarnya gak dalam. Gak mungkin. Pondasi bangunan ini jamaah sekalian, ini kalau tingkat sekian, tingkat 21 tingkat pasti pondasinya sangat kokoh. Makanya ketika berbicara Islam, Nabi menggunakan kata bangunan. Bunyal Islam. Subhanallah ya kan? Dibangun Islam. Bangunannya apa namanya? Dibangun Islam. Bangunannya apa namanya? Dibangun Islam. Berarti bangunannya apa namanya? Islam. Di atas 5. Berarti yang 5 ini apa? Islam bukan? Halo? Dibangun Islam. Bangunannya namanya Islam. Di atas 5. Berarti 5 ini ada di bawah kan? Yang bangunannya namanya Islam. 5 ini apanya Islam? Pondasi. Jadi bukan Islam. 5 itu baru pondasinya Islam. Dan yang pertama adalah tentang Allah. Syahadatu alla ilaha illallah. Pondasi itu kira-kira di atas atau di bawah? Di bawah seperti pohon ini. Nah teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi problem pohon itu kalau dia dahannya tidak tinggi, tidak rimbun, ya, terus nggak tinggi itu problemnya karena akarnya jemaah sekalian. Karena akarnya. Nah, coba jawab pertanyaan saya. Pintu nutrisi terbesar bagi pohon itu melalui daun atau melalui akar? Hah? Akar. Ada sih proses fotosintesis itu yang menyerap sinar matahari. Tapi yang paling dominan bagi pohon itu dari akar. Nah maka problem keislaman orang itu lebih banyak problemnya di akar. Di ma'rifatullah itu. Di syahadat itu. Nah maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak sholat berjamaah itu problem akar. Korupsi itu problem akar itu. Bukan karena nggak tahu aturan. Nah coba saya akan lanjutkan. Ada 3 ilmu. Pertama ilmu tentang perintah dan tentang larangan. Ini namanya ilmu syariat. Karena syariat itu isinya perintah dan larangan. Ada ilmu tentang ciptaan. Ilmu alam semesta ini. Ini barat nih canggih di ilmu alam semesta. Walaupun kemarin nggak bisa ngatasin kebakaran. Ya kan? Canggih kan? Tapi ngatasin kebakaran nggak bisa. Ini ilmu tentang ciptaan Tuhan.
Mengetahui ciptaan Tuhan membuat kehidupan kita jauh lebih mudah. Teknologinya jadi canggih. Yang kedua, yang pertama tadi mengetahui syariat Allah. Penting mengetahui syariat agar kita tidak jatuh kepada kesalahan karena tidak tahu. Oke. Sekarang saya mau tanya. Kalau ada tulisan jangan nengok kiri di jalan. Kira-kira antum nengok gak? Kenapa? Awalnya sih tahan gak nengok gitu. Lama-lama penasaran. Makanya iklan-iklan baju tuh yang di Jogja itu kan, jangan beli baju ini jelek. Mohon maaf yang ngerokok, larangan ngerokok ada gak? Jangan ngerokok, bahaya rokok. Kenapa? Dilarang malah penasaran. Diperintah malah melanggar. Maka jamaah sekalian, kalau kita beragama ini mengenal perintah, mengenal larangan, justru kita akan sering melanggar. Makanya banyak sebagian ustadz, oknum, sebagian kiai, udah tahu malah melanggar. Karena tahu syariat. Nah sekarang jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Yang penting adalah bukan mengenal perintah dan larangan, tapi mengenal yang memerintah, mengenal yang melarang. Mengenal yang memerintah dan melarang sebelum perintahnya dan larangannya. Ya teman-teman yang pakai motor ke kantor angkat tangan. Yang pakai motor. Pakai mobil semua nih, subhanallah. Ya, ada yang pakai motor ya. Gojek, ya nggak pakai motor kan? Baik. Kalau pakai Gojek motor, pakai helm nggak di jalan sini? Pertanyaan saya, pakai helm itu demi keselamatan kepala atau takut sama polisi? Keselamatan. Tapi yang paling banyak memotivasi kita untuk pakai helm, motivasinya yang lebih besar itu karena menjaga keselamatan kepala kita atau karena takut polisi yang paling dominan? Teman-teman sekalian, kenal Pak Polisi itu taat loh orang pakai helm. Polisi tidur aja tuh, belum nyampe udah lambatin. Kenal Pak Polisi itu. Karakter Pak Polisi itu. Kenal Pak Polisi, subhanallah, kita taat. Kenal Allah, suruh pakai kerudung sebagian muslimah gak mau. Maka jangan lihat perintahnya, tapi lihatlah siapa yang memerintah. Jangan lihat dosamu, tapi kepada siapa kau berdosa. Jadi kalau kita tidak mengenal keagungan yang memerintah, keagungan yang melarang, gak akan taat perintah jamaah sekalian nanti. Nah, teman-teman sekarang yang lagi ikut pengajian, tiba-tiba atasannya telepon, ada penting nih kira-kira. Kira-kira antum tinggalkan saya gak? Hah? Tinggalkan gak kira-kira? Terus terang aja tinggalkan. Tapi kalau teman antum telepon, gue ngeraktir nih, mau makan nih, ayo makan sekarang. Kira-kira antum tinggalin saya gak? Enggak. Tapi atasan tadi? Beda tuh kan? Mohon maaf nih ya, kalau bos antum, bilang begini atasan, tolong beliin saya bakso di Bintaro. Antum jalan gak? Ini uangnya. Udah gitu antum gak dibeliin lagi. Antum pergi gak? Bakso Joko di jalan Pondok Aren, tolong belikan bakso itu. Jalan gak antum? Kenapa? Bukan perintahnya, tapi siapa yang memberi? Bukan larangannya, siapa yang melarang? Jadi anak kita itu jangan terlalu sering diajarkan, hayo sholat, jangan. Tapi siapa yang memerintahkan kamu sholat? Nak? Jangan selalu dikenalkan, nak wajib pakai jilbab tutup aurat, jangan. Gak suka orang disuruh-suruh dilarang-larang. Tapi siapa nak yang memerintahkan kamu pakai jilbab? Yang mendegupkan jantungmu itu nak. Yang menjaga ginjalmu itu loh. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka ada ungkapan seperti ini. Siapa yang mengenal perintah dan larangan, maka dia akan mencari-cari alasan untuk melanggar perintah dan larangan. Tapi siapa yang mengenal yang memerintah dan melarang, maka dia akan tenggelam dalam kenikmatan menjalankan perintah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan. Maka dalam beragama kita, yang paling pondasi ini, ma'rifah, mengenal.
Oke. Ada yang tahu nama saya angkat tangan? Halo? Gak tahu ya? Pak lupa. Oke, saya kasih tahu. Apa? Pak Jum. Oke. Oke, dia kenal saya atau tahu saya? Tahu. Tanggal lahir saya tanggal berapa? Alumni mana saya? Tadi udah ada. Al-Azhar Mesir. Tinggal di mana? Jadi dia tahu. Tapi tidak kenal saya. Kalau dia kenal saya, nama saya, asal saya, tanggal lahir saya, kompetensi saya, anak saya berapa. Itu namanya kenal. Jadi kalau tahu, beda dengan kenal jamaah sekalian. Oke. Nanti saya akan sampaikan. Nah, kalau tahu ma'rifatullah, maka nanti yang akan antum merasakan ini. Cinta. Oke. Antum cinta gak sama istri antum? Cinta. Karena apanya waktu antum memutuskan menikahi dia? Karena apanya? Karena dia istri saya. Sebelum diputuskan menjadi istri, apa yang membuat antum, oh ini cocok buat istri saya? Karena apanya dia? Cantik? Bukan itu. Apa? Yang pertama agamanya. Agamanya. Terus? Iya. Yang kedua karena sayanya. Sayang. Karena saya. Oh karena antum. Subhanallah. Karena agamanya. Oke. Berarti kalau karena agamanya berarti apa tuh? Soleha ya. Iya kan? Sabar. Masa agamanya nggak sabar dia? Sabar. Terus apa lagi? Syukur. Oke, sebagian ini kalau beliau ini udah soleh kelihatan. Kalau sebagian karena cantiknya. Oke ya. Halo, paling nggak menurut kita lah. Betul nggak? Paling nggak menurut kita. Menurut orang masa bodoh amat. Yang kedua karena apanya? Pasti karena sifatnya kan. Akhlakul karimah. Sabar Ustaz. Baik. Penyayang. Apa lagi coba lihat. Sebutlah lah. Anak orang kaya Ustaz. Sebutlah begitulah. Oke. Sebut orang kaya, sabar, syukur, akhlak yang baik. Pertanyaan saya. Sifat-sifat ini ada nggak sama Allah? Bukan cuma ada loh. Sempurna. Sempurna loh. Bayangkan di depan sini ada seorang laki-laki maju di sini. Orang kaya, baik hati, dermawan. Dan antum kalau minta dikasih. Kira-kira antum senang gak sama dia? Pengen dekat gak sama dia? Pengen cinta gak sama dia? Kok Allah yang kita yakini Tuhan. Dan Tuhan itu mesti sempurna. Dan Tuhan itu mesti maha baik. Kok gak bisa ya jatuh cinta sama Tuhan? Makanya ada ungkapan keren banget di kitab Al-Fawaidul Fawaid. Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan. Yang paling aneh di dunia. Kan ada keanehan dunia, keajaiban dunia itu kan. Borobudur, Taj Mahal, apalagi piramida. Kata Ibnul Qayyim, itu enggak tapi ajaib. Enggak tapi aneh. Aneh itu apa sih? Enggak masuk akal kejadian, kan gitu kan. Piramida zaman itu enggak masuk akal bisa menyusun batu besar seperti itu. Enggak masuk akal kejadian. Kata Ibnul Qayyim, yang lebih aneh itu orang mengaku mengenal Tuhan tapi tidak jatuh cinta kepada Tuhan. Kita kenal pasangan kita sebelum kita nikahi, kenal beberapa sifat aja sudah bisa mencintai. Ada orang baik dikit sama kita udah bisa mencintai. Padahal dia nggak ngasih jantung sama kita, nggak ngasih ginjal sama kita. Dan coba, kalau jam 2 dini hari, besok pagi, Pak Prabowo mau ke rumah antum. Antum bangun nggak? Bangunnya dari jam berapa? Dan anehnya ya, Allah setiap malam turun loh ke langit dunia. Dan kita tidak terbangun. Kurang aneh apa tuh? Kurang aneh apa tuh? Kurang ajaib apa tuh? Aneh. Sama bola kita bisa bangun loh. Tapi sama Allah. Apa kurangnya Allah coba? Nah maka berarti problemnya di sini adalah mengenalnya ini yang belum. Nah, kalau kita sudah benar-benar mengenal, maka kita akan mencintai. Berarti kalau tidak mencintai, problemnya berarti kurang kenal.
Ya, makanya tadi kata Ibnul Qayyim, keanehan dunia ngaku kenal gak jatuh cinta. Kita itu jamaah sekalian adalah hamba bagi siapapun yang berbuat baik kepada kita. Kalau ada orang yang pernah ngasih antum uang 1 juta sekali seumur hidup, dia ngasih begitu aja bukan karena balas budi, kira-kira antum mungkin gak melupakan orang itu? Halo? Ini di depan saya ini ada laptop. Saya sering sebut ini sebagai contoh. Saya gak minta sama dia, gak apa. Tiba-tiba dia ngasih hadiah ke saya laptop itu yang di depan itu. Kira-kira menurut antum mudah gak bagi saya melupakan dia? Pernah dia ngundang. Ada hajatan di rumahnya. Terus saya udah ada acara komitmen sama orang lain. Kira-kira yang mana yang saya pilih? Saya sudah janji sama orang lain di tanggal sekian. Dia ngundang saya di tanggal sekian. Tahu gak jawaban saya? Maaf ya Pak, sebenarnya saya sudah ada acara di tempat lain. Coba saya nego dulu ya, bisa digeser gak tuh? Itu omongan saya. Tunggu sebentar. Terus saya telepon yang undang saya, Pak, mohon maaf banget, saya punya orang yang dekat dan terlalu baik banget. Saya malu banget kalau saya tidak memenuhi undangan. Bisa nggak Pak digeser? Dan itu beneran loh Pak, saya geser beneran. Gara-gara apa? Gara-gara laptop. Makanya katanya begini. Jangan butuh sama orang, maka engkau akan setara dengan orang itu. Jangan butuh dengan orang itu, kau setara dengan orang itu. Berbuat baiklah kepada orang itu, maka engkau akan ada di atas orang itu. Makanya dalam agama kita, apabila ada orang berbuat baik padamu, balas. Kalau nggak bisa, doain. Dan tahu nggak ketika dia ngasih laptop itu, Bu, saya nggak bisa. Pak, mohon maaf saya nggak bisa balas. Saya mau balas pakai doa. Diaminin ya Pak. Amin. Tahu nggak setelah saya doa itu? Dalam hati saya, lunas. Apa? Lunas. Iya kan? Orang berbuat baik kepada kita, kita nggak balas. 1-0 loh. Orang berbuat baik lagi kepada kita 2-3 kali, 3-0, 4-0, 5-0. Ketika kita ketemu dia, nunduk kita. Hati kita, jadi kita sudah dibeli oleh dia. Makanya cara menjadikan orang merdeka jadi budak, gimana caranya? Berbuat baiklah kepada dia, maka dia akan jadi budak Anda. Budak atasan, budak harta. Allah kok kita nggak bisa ya jadi budaknya Allah itu? Maka kalau kenal, makanya kalau di Quran itu walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi Allah nggak bilang fad'uhu biha walillah, nggak gitu. Jadi Allah sebut dulu Allah itu pemilik asmaul husna, baru perintah doa dan ibadahlah kepadanya. Jadi nggak begini redaksinya, beribadahlah kepada dia. Kan orang mikir, emang dia siapa? Ya kan? Tapi kalau disebutin Allah itu pemilik asmaul husna, dia maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, maha perkasa, maha melindungi, maha menjaga, ya kan gitu. Ibadahlah kepada dia itu. Oh iya, aku mau. Subhanallah. Oke. Habis waktunya ya? Lanjut tapi suaranya agak berat. Lanjut gitu ya. Oke. Nanti kan ini ada pertemuan berikutnya. Nanti kita akan lanjutkan. Saya ingin tutup di sini, Jamas. Kalau sudah kenal cinta, maka akan taat. Coba perhatikan ini aspek apa? Ini ma'rifah aspek ini. Ma'rifah. Cinta aspek ini. Taat aspek. Coba ya. Ma'rifah mengenal ilmu aspek ini. Cinta aspek ini. Taat aspek jasmani ini. Nah, jamaah sekalian, berilmu belum tentu langsung taat atau melakukan. Contohnya, tahu nggak olahraga itu sehat?
Tahu nggak? Tahu. Rajin olahraga? Enggak. Cuma tahu. Tapi kalau saya tanya, cinta olahraga nggak? Cinta. Kira-kira olahraga nggak? Jadi orang itu jamaah sekalian, kalau cinta goes contohnya. Ke Gunung Kelut sampai itu. Gunung Bromo sampai. Masjid nggak sampai. Jadi orang-orang muslim seperti kita ini bukan kekurangan ini jamaah sekalian. Ini kekurangan ini. Cuma kekurangan ini. Tahu nggak keutamaan baca Quran? Tahu. Tahu nggak keutamaan sholat malam? Tahu. Jadi ini menggerakkan, tapi tidak sehebat ini menggerakkan. Ini penggerak yang membuat yang mahal jadi murah saja. Yang membuat jauh jadi dekat. Dan itu yang membuat Nabi Ibrahim mengorbankan apa yang dia cintai, Ismail. Karena cintanya kepada Allah lebih dari segalanya. Kalau ini sudah terjadi sebagai penutup, ini pasti bahagia. Inilah yang disebut dengan ibadah. Definisi ibadah itu ini. Apa ibadah? Ya, ketaatan sukarela, didasari ma'rifah, dibalut rasa cinta, berbuah bahagia. Itulah ibadah. Maka kalau kita beribadah dengan mana ini, pasti ibadah kita menghasilkan happiness, kebahagiaan jemaah sekalian yang dimuliakan. Nah, karena itulah kita perlu ma'rifah terlebih dahulu, mengenal Allah. Dan kata kunci mengenal Allah itu di satu kata. Dari mana kita mengenal Allah? Melalui Quran mengenal Allah. Dari mana kita mengenal Allah? Dari ciptaannya. Tapi kata kunci mengenal Allah itu apa? Asmaul Husna. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikut kita akan membahas satu-satu Asmaul Husna supaya kita kenal, cinta dan otomatis taat kepada dan kita akan bahagia gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Mau ditutup atau ada pertanyaan panitia? Udah jam 1. Silakan kalau ada bertanya. Mestinya selesai sebelum jam 1 ya. Next time sebelum jam 1 harus selesai. Alhamdulillah nggak ada nih. Udah paham semua nih, alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak.